Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, ketemu lagi dengan kami No Technic Service. Di kesempatan kali ini saya kedapatan servis kulkas seat by set Samsung dengan sistem modul dengan kerusakan pada kompresor tidak mau hidup ya. Sudah dipastikan ini kerusakan pada sistem modulnya. Dan ini nanti kita akan rubah dengan sistem timer 13 seperti biasa. Untuk unit kulkas sistem modul atau inverter yang berkendala seperti ini memang menyiksa ya. Ini sudah pernah ditangani servis tenaga teknisi, sudah kesekian kalinya. Seringnya berkendala terus. Kemudian saya kasih solusi untuk diganti sistem timer. Oke, ini sudah dibuka pada unit modulnya, sudah terlihat penampakan. Dan langkah awal kita cari kabel yang menuju ke termis bagian freezer ya. Dan freezernya sudah kita bongkar karena teknisi kita ada yang bongkar di depan ya. Nah, ini sudah terbuka. Oke, langkah awalnya kita cek pakai avometer. Kita cari jalur kabel termis. Jalur termisnya sudah ketemu ya. Kita cek pada bagian unit modulnya. Dan kita tes pakai avo yang connect, berarti itu pada unit termisnya. Dan kita nanti akan potong. Oke, ini sudah ketemu. Untuk warnanya ya, ini kayak abu-abu dengan ungu. Kita potong. Kemudian termis yang kita potong yang di bagian freezer kita pasang kembali pada unit modulnya agar tidak terjadi error. Sebenarnya tidak masalah ya, karena ini sudah diganti dengan timer. Akan tetapi kalau tidak dipasang termis, biasanya speakernya bunyi error, ting ting tang ting gitu ya. Jadi kita pasang kembali untuk termisnya. Kita sambung dulu pada soket. Oke teman-teman ya, jangan lupa tombol like dan subscribe dan tombol notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update-update video dari No Technic Service. Dan yang belum bergabung, yang baru menonton, simak baik-baik ya agar tidak salah. Kita solasi sekalian ya, dirapikan sekalian karena ini sudah tidak dirubah-rubah lagi. Langsung kita pasang pada soket modulnya.
Kondisi modul ini sebenarnya kalau di servis juga kemungkinan juga masih bisa, cuman untuk keawetan ya kemungkinan besar ya lebih awet sistem timer, karena sudah sering sekali menangani kasus-kasus seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kabel ungu dan abu yang kita potong ini nanti kita akan sambungkan pada jalur timer ya. Kabel yang menuju ke termis ya. Dan untuk yang termis kita ganti dengan bimetal ya. Yang di depan juga mengerjakan, yang bagian dalam freezer kita ganti dengan bimetal. Tidak kita videokan ya agar ringkas videonya. Untuk pengerjaannya hampir sama semua ya, dengan sistem inverter, cara kerjanya sama semua, cuman beda warna kabel dan unit modul. Oke, ini sudah kita sambung ya pada jalur timer 1 dan 2, kabel yang menuju ke termis atau bimetal yang sudah kita ganti di dalam, kita taruh pada timer pin 1 2. Kemudian yang pin 3 ya, kita cari, kita ambil jalur PLN yang LAN ya. Untuk netralnya kita tidak gunakan, masih seperti semula, masih menancap pada unit modulnya. Oke, kita ambil, kita cari pada jalur heater warna oranye ya. Ini terdapat warna coklat, abu-abu, oranye dan merah. Kita tes dulu. Untuk jalur heaternya ini ada 3 ya, ada 2. Yang satu sistem elemen yang menempel pada evaporator, yang satu heater kaca. Akan kita coba dulu, kita potong jalur heater yang warna oranye. Kita tes dulu. Dan kita gabung dengan pin 1 ya. Yang warna oranye kita gabung dengan pin 1. Dan bergandeng dengan
jalur ke bimetal yang sudah kita ganti. Kemudian pin 3 nya kita ambil arah PLN yang LAN warna hitam ya, aslinya warna coklat tetapi masuknya warna hitam. Kita kupas saja ya, jangan dipotong, kita kupas saja karena sistem modulnya juga masih butuh arus untuk menghidupkan dan mengaktifkan switch tombol lampu dan menghidupkan lampu beserta kipas ya. Ini kipasnya sistemnya DC, sistem DC bukan AC ya. Oke, jalur pin 1 dan 2 sudah kita pasang, kemudian pin 3 nya kita sambung pada jalur PLN yang LAN. Nah ini ya, aslinya warna coklat masuk hitam ya, kita sambung. Akan kita solasi nanti ya, kita akan cek dulu nanti. Kemudian yang warna apa ya, bukan abu-abu ya teman-teman ya, ini jalur ke kompresor ya, warna biru muda. Yang warna biru muda kita potong. Oke, sudah kita potong, kemudian kita kupas dan kita sambung pada jalur timer pin nomor 4. Pin nomor 4 ya. Untuk timer Samsung ini tidak sama ya dengan timer, penempatan pinnya beda, harap diperhatikan. Untuk pin nomor 4 pada bagian kompresor. Oke, sudah kita sambung ya untuk pin 4 ke kompresor, dan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita akan tes dulu, tes running. Kebetulan ini tidak membawa tang ampere, jadi kita tidak bisa melihatkan arus pada kompresor ya. Yang jelas ini sudah positif. Kita yakin sudah bisa. Oke, kita tes dulu. Nah, untuk runningnya sudah bisa hidup ya, ke kompresor sudah bisa hidup, dan kita rasakan timernya sepertinya tidak ada getaran ya, harusnya bergetar ini timer. Akan kita tes dulu pada sistem defrostnya ya, kita putar ke kanan.
memang benar tidak ada getaran. Oke, kita putar dulu pada sistem pendefrosan, diputar sampai benar-benar kompresor sudah mati. Oke, kita lanjutkan ke penjemperan ya, karena sepertinya tidak ada getaran pada timer. Akan kita coba tes dulu untuk di jumper ya, apakah heater bisa bekerja. Kita tunggu sebentar. Yang depan ini sudah kita jumper ya, karena ada teknisi juga, karyawan yang ada di depan, kita suruh menjumper. Nah ini ya, ternyata tidak memercikan arus ya. Dan akhirnya kita telusuri, kita cek ya pada jalur heater fuse, karena heaternya ini ada dua ya teman-teman. Kita cek pakai avometer, apakah ada yang putus ya untuk jalur heater dan fuse. Kita cek semua. Kita cek pada jalur fuse dulu ya. Jalur heater kaca ini ya, jalur heater kaca kita tes, ternyata masih connect, kita kembalikan lagi. Ya, masih connect. Bisa dilihat pada AVO ya, untuk connect apa enggaknya. Oke, ini jalur heater pada heater, ini jalur fuse ya, jalur fuse masih connect juga. Kemudian ini jalur heater elemen yang menempel pada evaporator heater pipa ini ya. Kita cek pakai AVO, ternyata juga masih connect ya, masih connect semua ya, masih connect. Kemudian kita telusuri ya teman-teman, ternyata yang kita potong warna oranye kita kembalikan lagi ya, yang menuju pada pin 1 kita pasang lagi pada soket heater, dan kita potong yang warna coklat, dan di sana ada tulisan defrost heater. Kemudian kita potong yang warna coklat,
kita sambungkan dengan pin 1, ternyata hasilnya sudah bisa muter, bergetar, dan pada kompresor juga sudah bunyi, dan kita jumper juga sudah bisa panas untuk heaternya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah selesai. Kita pasang lagi untuk unit fan-nya. Kita pasang semua perangkat-perangkatnya kulkas. Untuk rak-raknya ya, kita pasang seperti semula, karena salah tempat juga tidak bisa masuk ya teman. Dan yang di bagian belakang ini juga sudah merapikan juga, kita rapikan pada bagian modul timer, kita tempatkan yang sesuai. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya, bisa dipahami dan dicermati dengan seksama. Terima kasih sudah menonton video dari New Technique Service. Jika ada kekurangan juga minta maaf, dan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, ini sudah selesai. Sudah kita tunggu setengah jam. Hawanya sudah dingin untuk bagian freezer. Nah, ini sudah dicoba pakai air. Dan bagian refrigerator juga kita buka, sudah dingin sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.